eh, mengertosi tapi mboten melihat ini penyakit, tapi mau ngeliya sing krasa lek niku penyakit. Mungkin niku mawon pertemuan pengajian pada malam hari ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan saking kula sekali. Ketinggalan niki sampun ya kan. Iya Pak. Rian pernah nate bab ini ya Pak. Hadisnya. Ya? Oh betul nggak cari. Nah, katakan. Kami. Cekap ya. Nah, Napa? ini pertanyaan kita. Nah, kamu mikir ya? Dua gitu. Enggak, dua lagi mikir ya. Rada apa tuh mana? Enggak masalah. Untuk hadis yang nomor 111 Gus. Ini 111. Innalillahi ma akhadha walahu seterusnya niku. Niku lek dikaitne kalih konteks Allah sesuai kalih penyanane kawulane. Niku pripun? Oke. Caket di Dian. magic ini namun. Jadi kalau melihat hadis ini bahwa Allah niku nggadahi hak dengan perkara yang ada niku untuk diambil atau diberikan sing wonten teng tiang. Hendaklah bersabar dan tetap semangat. Bagaimana dengan hadis anak indadoni abdibi, saya sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau kinten dua hadis ini buatan bertentangan bahwa tetap pondasinya niku Allah maha kuasa, maha mampu, maha atas segalanya, yaitu apa yang Allah miliki ya Allah berhak untuk mengambil atau memilikinya. Tapi Allah itu rahmatnya lebih besar daripada ghadabnya, sehingga Allah sendiri punya prinsip bahwa saya tetap akan mendengarkan apa yang menjadi persangkaan baik dari hambaku dan akan mewujudkan persangkaan buruk yang dimunculkan oleh hambaku. Secara akidah kita tetap harus yakin bahwa Allah itu punya kuasa lebih, tetapi Allah itu juga punya sifat welas yang Allah kedepankan, di mana sifat welas itu Allah sendiri mengikrarkan untuk tidak akan memberatkan kepada makhluknya bila mana akhirnya hamba itu mau memiliki perasaan yang positif kepada Allah. Insya Allah mboten bertentangan nih. Jadi tetap sifatnya Gusti Allah ya berhak, tapi Gusti Allah ya duwe aturan yang Allah sudah punya takaran dengan peraturan itu. Terus dalam untuk menguatkan malih ngeten. Allah niku kuasa untuk menciptakan dunia dan seisinya niku dalam waktu yang sangat pendek. Kun fayakun. Tetapi Allah menciptakan langit dan isinya niku dalam proses waktu sekitar
6 hari. 6 hari. Ini ada hikmah yang Allah ingin ajarkan kepada manusia bahwa segala hal itu butuh proses. Allah punya kekuasaan yang lebih, tapi Allah juga ingin ngajari ke manusia bahwa ketika kamu sudah punya kekuasaan, hendaklah kamu juga mengedepankan Proses. kalau di dalam konteks niki hadis yang persangkaan itu ya, dahulukan persangkaan atau hal yang baik di dalam, kalau hamba punya kekuasaan iki ya tetap ya terus berpikir pasti ki kok zalim iki, tapi ya paling ya welase gede kayak gitu. Sakit diwai betul. Kira-kira ada hikmah yang kemudian bisa diambil dari. Sekolah nggak sempat dapat pertanyaan, ketika Allah kuasa, kenapa kok Allah dalam proses mencatat amal baik buruk manusia, kemudian menjaga memberikan rizki, kemudian menanyai di alam kubur, kok Allah butuh malaikat sebagai orang yang ditugasi? Kenapa enggak Allah saja? Allah kan kuasa untuk semuanya. Justru di situ ada hikmah bahwa Allah itu akan mendelegasikan, karena zat yang maha kuasa malah ditandangi kabeh dewi. Kan ya dari anak buahnya apa kok ditandangi bos kan kayak gitu. Oh. Harus menata sistem. Okay. Secara implisit kita tuh ya diajari. Ini jadi iso nandangi kabeh. Tapi Gusti Allah loh sik memberikan delegasi kepada malaikat. Iki wae ben belajar. Adek iki ndek kuasa, tapi adek iki yo isoan tapi yo aja dipek dhewe, anak buah ya dikai tugas kayak gitu. Kira-kira gitu. Hanya ya agak berkaitan sedikit, tapi ini hubungannya dengan apa ya, rumah tangga lah ya. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, maksudnya istri lah ya. Sebatas mana kepemimpinan suami itu kepada istri atau anak-anaknya itu maksudnya kadang ketika kita memimpin itu kan yang dipimpin itu kadang ada protes atau gimana gitu, padahal niatnya baik gitu ya. Itu sikap kita harusnya gimana gitu? Apakah bersabar, apakah tetap menasihati, atau udah pasrah lah, saya niat baik kok enggak di ini, itu gimana sebaiknya? Ini tentang surat Al-Baqarah ayat 228. Itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini nanti akan ada beberapa penjelasan makna dari qawwamuna itu bagaimana. Ayat ini biar berarti salah ya. Rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah memberikan melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, maksudnya dari perempuan, dan mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Allah memberikan porsi bagi laki-laki tanggung jawab lebih, karena Allah memberikan kelebihan khusus buat laki-laki. Di sini darajah itu bukan derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Lek kula dengan tafsir derajat itu dikatakan makomat, itu buatan cocok kula. Karena
bisa jadi laki-laki secara kesolehan kadang ini sing solehan sing perempuannya daripada laki-lakinya. Iya. Kan tidak secara mutlak, padahal ini ayat Quran justru bisa jadi terjadi yang wedoke solihah sing lanang toleh kayak gitu kan, Iya. mboten pati soleh. Nah, yang dimaksud di sini laki-laki itu punya tanggung jawab yang lebih sebab Allah memberikan hal yang lebih kepada laki-laki itu. Nah, diantaranya Allah niku memberikan kelebihan bagi laki-laki, yaitu laki-laki persaksian laki-laki, satu laki-laki itu berbeda dengan persaksian perempuan. Laki-laki menjadi saksi cukup satu orang, perempuan jadi saksi harus dua orang. Laki-laki tidak pernah puasa putus, perempuan masih bisa putus. Wadhalika naqisatul akli linnisa. Inilah yang membedakan perempuan itu secara akal itu kurang. Maksudnya bukan kurang akal rasionalnya, tetapi mereka tidak sempurna di beberapa sisi. Laki-laki bisa tetap terus sholat nggak pernah head ya, terus nggak pernah poso ya tetap terus mukel lah buat terus pokoknya terus. Perempuan persaksian butuh dua, laki-laki cukup satu, karena ada hal yang lebih Allah lebihkan daripada laki-laki kepada perempuan. Ada juga yang menafsiri dari ulama niku laki-laki lebih menyikapi dengan rasional, perempuan dengan emosional. Ada yang juga mengatakan seperti itu. Jadi lebih tanggung jawabnya. Nah, berkaitan dengan bagaimana sikap laki-laki dengan pasangannya, jawabannya tidak lepas dari bagaimana keadaan keluarga itu. Ketika tanggung jawab laki-laki sudah memberikan nafkah dan apa yang harus dia berikan, dan kemudian tidak taatnya istri kepada laki-laki, tidak beralasan dan tidak berdasar, maka memang yang salah di posisi itu adalah si perempuannya. Tetapi ketika yang laki-laki diberikan kelebihan tanggung jawab, tidak mau nyari nafkah, turu tok kayak gitu misalnya. Kemudian yang perempuan gak mau manut sing lanangin, itu bukan kedurhakaan dari perempuan, tapi karena ada hak yang tidak terpenuhi. Ini bagian dari bentuk ekspresi apa kekecewaan. Kenapa? Terus andai kata gini, kan sekarang umumnya kan banyak wanita karir ya. Iya. Mungkin ya sama-sama kerja, tapi ada banyak kasus tuh wanitanya penghasilan lebih besar. Nah itu kadang apa ya, di kehidupannya itu kadang agak sulit diatur gitu, karena gajiku gede, kamu gajimu berapa kan kayak gitu. Itu jadi kendala. Tapi misalkan kalau yang hanya yang kerja suami kurang mencukupi, nah itu gimana? Ibu tenang apa? Jadi memang sama-sama memberikan usaha untuk kesejahteraan itu hal yang baik. Tapi tetap perlu dipahami bahwa yang wajib mencari nafkah yang laki. Perempuan mencari nafkah itu sifatnya kesadaran dan keutamaan, sifatnya ngoten. Nah, adapun ketika dalam konteks sing wedok lebih banyak kemudian ngerasa meremehkan sing jaler, itu memang harus diingatkan berkaitan dengan hal tersebut. Bahwa ada tanggung jawab yang lebih yang saya miliki dari seorang laki-laki kepada istrinya. Cara bahasa kasarnya ketika suaminya itu tidak bisa menata keluarga dan akhirnya istri dan anak-anaknya itu tidak baik, itu yang laki-laki bertanggung jawab atas semuanya. Tapi ketika si perempuan sudah baik menata dirinya dan anaknya, kok suaminya itu tidak baik, si perempuan tidak memiliki dosa atas keburukan suaminya. Lek wong lanang sing wedoke gak apik
anaknya ke api iki tetap punya tanggung jawab atas atas anak istri dan anaknya. Tapi lewat wedok yang setri niku api, anak itu api, bojone sing lanang ke api, sing wedok gak bertanggung jawab atas suami. Hmm. Itu termasuk yang berbeda itulah kayak gitu. Terus ini misalkan ada kasus lagi, seumpamanya suaminya itu udah mencukupi untuk urusan nafkah, pokoknya udah beres lah. Tapi karena mungkin istrinya itu pendidikannya tinggi, loh masa aku wis kuliah dur-dur, masa nganggur gur ngurusi rumah tangga. Ya aku kudune kerja, jadi pen ilmuku kanggo gitu. Itu kalau dia memaksakan diri untuk bekerja, padahal udah dicukupi sama suaminya, itu terus gimana? Terus, Betul apa kan? Memang ada pertimbangan keilmuan kan memang harus disampaikan nih. Tapi yang paling penting adalah harus ada kesepakatan bersama berkaitan dengan tugas itu. Syukur-syukur ketika laki-lakinya punya jembare ati, Mas sampean gak apa-apa duwe ilmu kudu disebarne, ya wis tak golekne anu pembantu wis. Terus sampean tetap dengan keilmuannya, ya aku ya bisa biaya pembantu kok. Tak biayai sampean ya tetap bisa megawe enak pemasukan kayak keluarga, ya sampean bisa berkembang keilmuan. Atau paruan wis sing bayar pembantune gitu, kira kayak gitu. Betul apa? nanti musyawarah lah ya. Musyawarah. Atau harus ada kesepakatan. Iya. Itu kalau misalkan suaminya udah kamu di rumah aja ngurusin anak, suami, tapi tetap nekat tuh jatuhnya dosa apa gimana itu untuk istrinya? Dalam enggak, makanya tergantung dalam konteks keadaan bagaimana si perempuan itu harus keluar dalam hal yang penting atau tidak. Contoh nih, ketika si perempuan itu tidak paham bab haid, kemudian yang laki-laki melarang perempuan untuk belajar kepada ustadz atau kiai yang bisa menjelaskan tentang haid, sing laki-lakinya melarang dengan alasan pokoknya sama nus ngomong aja gak usah ngaji, gak usah belajar masalah kuwi. Padahal haid itu hal yang wajib dipahami oleh perempuan, maka sing lanang dosa dan bertanggung jawab atas ketidaksahan sholat setiap yang perempuan itu lakukan karena tidak tahu keilmuan berkaitan dengan haid. Itu kalau Jadi, tentang ilmu ya. Iya, tentang ilmu memang agak ketat, maksudnya bisa tetap diobrolkan dengan baik. Harus bisa ada win-win solution, solusi yang terbaik. Tetap bisa ngajar, tapi ya tetap tanggung jawabnya berjalan kayak gitu. Misalnya kesana mboten ada yang ditabrakkan. Ya kira sekarang ya. Nggih. Mungkin apa ingkang kita pelajari iki saged mungkin apa ingkang kita pelajari iki saged dados ingkang manfaat lan barokah menawi wonten salah titik kula nyuwun ngapunten kathah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.